Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir al-mubashshir lil muttaqin bima qala Allahul azim wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama berusaha untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin dengan kesadaran yang tinggi menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Hakim dari Sahl bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya ayat dan hadis yang kami baca tersebut relevan dengan posisi kita saat ini, di mana kita berada di penghujung akhir tahun yang beberapa pekan lagi kita akan memasuki tahun baru 2026. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kita adalah orang yang mengaku orang yang beriman kepada Allah. Allah mengingatkan, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Amal apa yang akan engkau bawa, ibadah apa yang akan kau banggakan untuk menghadapi hari kiamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan apa yang telah engkau tiru, amalan apa yang engkau telah teladani dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau mengaku umatnya,
yang dimuliakan oleh Allah karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu waktu malaikat Jibril alaihi salam datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Nabi Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Hadirin, kalimat tersebut sebenarnya bukan untuk Nabi, sebab mustahil Nabi itu akan berbuat seenaknya. Orang yang beriman saja sudah terikat dengan aturan Allah, apalagi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwa Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bukan dari kemauan nafsu beliau, melainkan semata-mata semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, sasaran kalimat malaikat ini sebenarnya untuk kita. Apakah kita mau hidup semaunya, mau hidup seenaknya, mau beriman, mau ingkar wal iyadzubillah, mau taat atau maksiat? Silahkan, kata malaikat Jibril. Tetapi ingatlah, engkau akan mati. Engkau akan mati. Hadirin, jika Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekasih Allah meninggal, apalagi kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya kurang lebih katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, akan menjemputmu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan selama ini. Lalu hadirin, beliau malaikat Jibril melanjutkan, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa yang engkau mau cintai, siapa yang engkau sukai, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Hadirin, siapapun yang kita cintai, apakah orang tua, keluarga, anak-anak, saudara, sahabat, kelompok, jika mati kita, maka tidak akan pernah mereka ikut ke dalam kubur. Gak akan pernah. Selesai sudah. Kedudukanmu, kekuasaanmu, jabatanmu, harta yang kau miliki, rumah yang tingkat, mobil yang mengkilap, uang banyak yang berlipat, sawah ladang yang tersertifikat, dan lain sebagainya, semua itu pasti akan kau tinggalkan ketika engkau telah mati. Apapun yang kamu cintai, mereka akan kembali ke tempatnya masing-masing dan kau akan ditinggalkan sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau meneruskan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu,
maka sesungguhnya engkau akan dibalas oleh Allah dengan perbuatanmu itu. Mengapa demikian? Li'annal ibad mazziyuna bi'amalihim, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Karena sesungguhnya seorang hamba itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Jika kamu berbuat baik, tingkah lakumu baik, akhlakmu baik, maka kamu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan pahala. Tapi ingatlah hadirin, orang berbuat baik kepada orang lain sebenarnya adalah investasinya. Berarti ia telah menanam kebaikan untuk dirinya sendiri. Misalnya contoh yang nyata dalam kehidupan kita hadirin, kita menanam apukat misalnya, maka yang tumbuh itu juga apukat. Tidak mungkin tumbuh salak yang banyak durinya, nggak mungkin. Dan ketika dirawat dan besar, maka buahnya pun juga berupa apukat. Dan pada gilirannya ketika akan panen, yang dipanen juga apukat. Dan kita juga yang manen, bukan orang lain yang panen. Dan jika yang menanam telah meninggal, belum sempat memanen buahnya, merasakan lezat nikmat dari buahnya, maka yang akan panen adalah anak-anaknya sendiri, bukan orang lain. Dan kalau anaknya mungkin nggak menemui, nggak mendapatkan, mungkin cucunya yang akan merasakan. Sekali lagi, bukan orang lain. Jadi kita tidak boleh ragu berbuat kebaikan. Apapun yang kita perbuat dari kebaikan pasti akan kembali kepada kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, orang yang berbuat jelek kepada orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, sebenarnya ia telah menanam keburukan untuk dirinya sendiri, telah berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Lalu hadirin, kalau dipikir, buat apa mencari kesalahan orang? Untuk apa menjelekkan, menghina, menghasut, mengadu domba orang lain? Memangnya nggak ada pekerjaan? Apalagi jika disalahkan, yang disalahkan itu orang muslim, ustadz, kiai, ulama, habaib, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang disucikan oleh Allah. Dan yang kita kadang-kadang habis pikir hadirin, mereka kepada orang-orang kafir yang merusak Islam, memusuhi Islam, dan juga orang Islam, mereka baik-baik saja. Ini yang menjadi keheranan bagi kita. Mungkin itulah hikmah bahwa Allah akan memasukkan orang ke dalam surganya, betul-betul disaring dan dijaring dengan sebaik-baiknya. Nggak akan dimasukkan ke dalam surganya ketika orang itu masih jelek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati dalam berbuat, dan marilah kita pilih teman, kita pilih kiai, ulama yang menjadi panutan kita adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Yang mana hakikatnya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, berarti ya bukan ulama. Marilah kita cari kesalahan kita sendiri. Kita muhasabah untuk diri kita sendiri. Kita evaluasi diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dari kalian sebelum kalian nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah terhadap ucapan, muhasabah terhadap perbuatan, sikap, dan juga perilaku. Jangan mencari kesalahan orang lain. Ingatlah, orang yang menjelekkan, menghina, menghujat, menghasut, mengadu domba,
Kata orang-orang tua kita dulu, tidak akan mati sebelum kebalas kejelekannya itu. Ngeri hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan ini gampang sebenarnya. Kalau kita mau berbuat baik, semuanya akan menjadi baik. Marilah kita mohon kepada Allah agar diberi kemampuan memperbaiki diri, menjaga lisan kita, membersihkan hati kita, menambah amal kebaikan kita di akhir tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Kita istiqomah untuk melaksanakan kebaikan dan mengikuti tuntunan orang-orang guru-guru kita yang memang orangnya adalah orang-orang yang baik, yang senantiasa takut kepada Allah. Dengan mengikuti tuntunan mereka itu, insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi firhamhu wa anta khairur rahimin.